Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore, atau bahkan selamat malam ketika Anda baru pertama sekali menemukan video pembelajaran saya ini. Pada kesempatan kali ini saya mengingatkan kita semua untuk tidak lupa menekan tombol subscribe, memberikan jempol ke atas, atau ya silakan saja juga memberikan tombol jempol ke bawah juga nggak masalah. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang namanya hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff itu ada dua, hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Nah, seperti apa modelnya? Kita lihat. Hukum Kirchhoff 1, ya, ini nanti mengatakan atau menyatakan jumlah arus yang masuk, jumlah arus yang masuk pada satu titik cabang akan sama besarnya jika keluar dari titik cabang yang sama. Nah, seperti itu dia. Jadi, jumlah arus yang masuk pada satu titik cabang akan sama besarnya jika keluar dari titik cabang yang sama. Jadi, seperti apa gambarannya? Nah, ini dia saya gambarkan. Misalnya seperti ini. Ini titik cabang P. Ya, titik cabang P lah kita buat. Nah, kemudian arus yang masuk ini kita kasih I1, ini I2, lalu yang ini keluar I3. Maksudnya keluar itu keluar dari titik cabang ini ya, makanya titik cabang yang sama. Nah, kemudian ini nanti I4. Nah, jadi secara matematis bunyi hukum bunyi hukum Kirchhoff 1 tadi itu secara matematis sigma arus yang masuk harus sama dengan sigma arus yang keluar. Seperti ini dia. Nah, kemudian dari situ berdasarkan persamaannya berarti kita bisa membuat untuk titik cabang ini yang masuk I1 dan I2 nanti besarnya keluar juga dari titik cabang yang sama ini ya. Nah, itu nanti akan sama dengan I3 plus I4. Nah, seperti itu. Jadi hukum Kirchhoff 1 seperti itu dia. Jadi kalau misalnya ada titik cabang gitu, itu wajib Anda perhatikan hukum Kirchhoff 1. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke hukum Kirchhoff yang kedua. Nah, hukum Kirchhoff yang kedua itu bunyinya jumlah tegangan dalam rangkaian tertutup atau nanti sering disebut dengan loop harus sama dengan 0. Harus sama dengan 0. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi penekanannya begini. Bukan jumlah tegangannya itu yang harus sama dengan 0 sih sebenarnya. Prinsipnya adalah penurunan nilai tegangan itu harus sama dengan 0. Ya, penurunannya itu prinsipnya.
Jadi kalau begitu bisa kita buat secara matematis, nanti dia sigma P sama dengan 0. Seperti ini dia. Ya, ini. Nah, bagaimana dalam rangkaiannya? Kita ambil yang sederhana saja. Misalnya ya, ini ada dua hambatan seperti ini, lalu dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan. Ini dia. Nah, kita misalkan ini R1, ini R2, ini nanti V, ya. Nah, kemudian kita buat di sini ada titik A, titik B, lalu titik C, kemudian diakhiri titik D di sini. Nah, nanti kan dari kutub positif baterai ini kan lebih panjang, berarti pos, ini pendek negatif. Nanti akan mengalir arus seperti ini dia. Nah, sehingga nanti boleh kita buat ya. Kalau kita mulai berangkat dari titik D, berarti hasil dari hukum Kirchhoff kedua itu tadi, kalau kita tuliskan dia sigma P sama dengan 0, ini menjadi minus V, ya, karena kan kita berangkat dari titik D, ya, minus V, masuk kita ke titik A, tidak ada hambatan, masuk ke titik C, tidak ada hambatan, ke titik B ya, masuk ke titik B, mau ke titik C, ada dua hambatan di sini, berarti nanti kita buat dia ditambah, I dikali R1 ditambah I dikali R2. Nah, setelah sampai di titik C, balik lagi ke titik D. Inilah dia jadinya sama dengan 0. Nah, lalu ini kalau kita mau perbaikin, bisa kita buat dia I dikali buka kurung R1 ditambah R2 sama dengan V. Seperti ini dia. Oke. Jadi seperti itu saja untuk hukum Kirchhoff baik 1 maupun Kirchhoff 2. Terima kasih.